Tuhan Bapak Ibu, Shalom. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan saya ambil dari kitab Yosua. Yosua pasal 23. Yosua pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yosua pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan ayat-ayat ini bagi kita semua. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari ini, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang? Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu." Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kehidupan Yosua. Yosua dia adalah seorang hamba Musa. Dia mendampingi Musa di dalam apa yang diperintahkan oleh Musa sebagai pemimpin. Yosua ini dia seorang yang taat. Bahkan sampai selanjutnya kita melihat bagaimana Yosua ini seorang pribadi yang setia sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kita pun ingin setia di dalam melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga, baik sebagai suami, sebagai istri, kita diberikan tanggung jawab dalam keluarga untuk anak-anak kita. Kita ingin supaya kehidupan kita tetap setia melakukan tugas yang Tuhan percayakan, bahkan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita ingin melakukannya sampai akhir hidup kita, dan kita ingin supaya kehidupan kita menjadi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak kita, bagi generasi penerus, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga sekalipun kita nantinya dipanggil oleh Tuhan, maka kita tetap dikenang, dan mereka yang mengenang kita, bahkan anak cucu kita, itu pun menjadi berkat bagi mereka. Mereka mengingat dulu orang tuaku, dulu saudaraku ini, dia adalah orang yang setia kepada Tuhan, dia adalah seorang yang menjadi teladan. Jadi kita ingin supaya dalam kehidupan kita semua bukan muda lagi,
tetapi biar di dalam kehidupan kita ini menjadi orang yang tetap setia dalam segala hal yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga kita menjadi teladan yang baik sampai akhir hidup kita. Kita akan belajar di sini bagaimana teladan yang baik, orang yang setia, orang yang tekun, yaitu Yosua ini. Yosua sejak muda dia sudah melayani Tuhan menjadi hamba Musa. Berpuluh-puluh tahun dia menjalaninya dengan baik, tanpa sungut-sungut, tanpa berontak. Dia setia mendampingi Musa dan taat kepada apa yang dikatakan oleh Musa, dan dia mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Pengalaman-pengalaman pahit getir kehidupan dilaluinya dengan iman tetap teguh dalam Tuhan. Yosua tidak pernah menyerah, dia tidak pernah bersungut-sungut, dan dia tetap tekun dan setia. Kalau kita belajar bagaimana kepemimpinan Musa, ada orang-orang yang memberontak, ada orang-orang, kalau kita melihat ada Korah, Abiram dan Datan, mereka itu memberontak kepada Musa. Mereka berpikir kami juga bisa seperti Musa. Mereka memberontak, dan 250 tua-tua mereka memberontak juga kepada Musa. Dan juga pada waktu disuruh mengintai tanah Kanaan, ada 10 orang mereka tidak percaya dan memberontak. Tetapi Yosua ini dia tetap taat kepada Tuhan, dan dia juga tetap menghormati Musa sebagai pemimpinnya. Dia mendampingi Musa naik ke gunung menerima 10 hukum Taurat. Dia mengikuti Musa waktu disuruh Musa dia memimpin perang melawan Amalek. Musa berkata, pilihlah orang-orang yang bisa mendampingimu untuk berperang melawan Amalek. Yosua dia tidak pernah berontak, tetapi dia melakukan apa yang dikatakan oleh Musa, karena dia tahu bahwa Musa adalah seorang hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, maka dia melakukannya. Waktu dia disuruh mengintai tanah Kanaan dengan ke-11 orang bersama dengan dia pun melakukan tugasnya dengan baik. Sekalipun 10 orang tidak percaya, tetapi dia tetap percaya. Dia tetap bisa menjadi berkat dan mengatakan, kita pasti akan ke sana karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan sudah berfirman kepada kita, maka kita akan sampai ke sana. Yosua juga menerima tugas berat untuk memimpin umat Tuhan, melanjutkan kepemimpinan Musa. Tidak gampang mereka menghadapi laut, menghadapi sungai Yordan, maksud saya sungai Yordan, dan juga menghadapi bagaimana penduduk di sana, penduduk-penduduk yang akan harus ditaklukkan. Ini bukan tugas yang ringan yang diemban oleh Yosua, tetapi kita melihat dia tidak menolak apa yang diberikan kepadanya, kepercayaan yang diberikan kepadanya. Musa berkata, dia sudah tua dan kamu akan melanjutkan kepemimpinan ini. Yosua melihat bagaimana karakter umat Tuhan. Dia melihat bagaimana perjalanan sejak dari tanah Mesir sampai waktu Musa memberikan dia tugas untuk membawa bangsa ini menyeberang sungai Yordan dan mengalahkan penduduk di tanah Kanaan. Yosua dia melihat semuanya. Tetapi dia yakin sekalipun umat Tuhan seperti itu, tetapi dia mengingat bagaimana Tuhan menyertai perjalanan mereka, bagaimana kuasa Tuhan nyata bagi mereka, sehingga Yosua ini dia menerima tugas ini dengan baik. Firman Tuhan yang disampaikan kepadanya, dia mentaatinya, dia merenungkan itu siang dan malam, dan tetap mengingat akan bagaimana Tuhan sudah menyertai perjalanan mereka.
Dan Yosua berhasil untuk membawa umat Tuhan masuk ke tanah Kanaan dan mengalahkan penduduk-penduduk di sana dan bisa menduduki tanah Kanaan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, Yosua dia membagi-bagikan tanah Kanaan menjadi milik pusaka bagi umat Tuhan. Semua sudah dilakukan oleh Yosua ini apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Dia masuk tanah Kanaan, dia melakukan tugasnya dengan baik, melatih, mendidik, mengajari umat Tuhan untuk tetap setia dan tekun kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Dan dia juga memberikan pesan-pesan penting bagi umat Tuhan. Kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-23 ini tadi, Yosua dia sadar bahwa dia berkata, aku sudah tua dan aku akan kembali kepada Bapa. Kalau kita di sini kita mungkin berbicara seperti itu. Dan dia memberikan pesan-pesan penting. Kamu harus mengingat bagaimana Tuhan sudah memimpin kita, bagaimana kuasa Tuhan yang nyata bagi kita sampai hari ini. Kita aman di daerah tanah Kanaan ini. Tuhan menyertai kita. Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Tuhanlah yang sudah berperang ganti kita sehingga kita mampu menduduki tanah Kanaan ini. Bahkan dia berkata, 1 orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan menyertai, sebab Tuhan berperang ganti kamu. Yosua memberikan pesan-pesan penting. Kamu jangan takut, Tuhan menyertai kamu. Biar kamu tetap tekun, tetap setia kepada Tuhan, tetap beribadah kepadanya. Jangan meninggalkan Tuhan, jangan menyembah Allah-Allah yang disembah oleh orang-orang yang ada di tanah Kanaan ini. Tetapi biarlah kamu tetap tekun dan setia kepada Tuhan, mentaati Tuhan. Nah, pesan-pesan penting ini disampaikan oleh Yosua, dan dia juga menjadi teladan yang baik bagi umat Tuhan, menjadi teladan yang baik di tengah-tengah keluarganya. Dia berkata kepada mereka, lihatlah, apakah bagi kamu ada gunanya untuk beribadah kepada Tuhan? Maka aku minta supaya kamu tetap beribadah kepada Tuhan. Kalau kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, terserah kamu. Tetapi aku dan seisi keluargaku, kami akan tetap menyembah Tuhan. Jadi Yosua ini benar-benar kehidupannya menjadi teladan yang baik. Semenjak dia dipanggil menjadi hamba Musa, dia tetap melakukan tugasnya dengan baik. Dia tidak pernah memberontak, dia tidak pernah bersungut-sungut. Apa yang dipesankan oleh Musa, dia lakukan dengan tekun dan setia. Dan jabatannya, yaitu tugas yang besar yang dia emban untuk memimpin umat Tuhan yang begitu besar, itu pun dia terima karena dia tahu bahwa Allah akan menyertai dia. Allah akan memberikan dia kekuatan untuk dia melakukan tugasnya dengan baik dan dengan sempurna. Yosua dia sukses melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Semua apa yang dipesankan oleh Musa, apa yang dipesankan oleh Tuhan, dia melakukannya dengan tekun dan setia dan berhasil. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua dipercayakan oleh Tuhan kepercayaan tugas masing-masing. Sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai orang tua, bahkan juga sebagai pelayan Tuhan di bidang kita masing-masing, kita ingin melakukannya sampai akhir hidup kita. Seperti Yosua ini, dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dikatakan dia adalah seorang hamba Tuhan yang setia.
Dia melakukan tugasnya dengan setia. Dia tahu dia akan dipanggil oleh Tuhan, maka dia memberikan pesan-pesan penting. Dia adalah seorang yang menjadi teladan yang baik. Bapak, Ibu, Saudara, kita ingin kehidupan kita. Mungkin kita tidak bisa berbuat banyak, paling tidak kita bisa menjadi teladan di dalam hal iman kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada anak cucu kita. Mereka mengingat akan apa yang kita lakukan. Dia meneladani kita sebagai orang tuanya, sehingga mereka sekalipun nantinya, kita semua bukan sampai selamanya di dunia ini, sekalipun nantinya kita meninggalkan dunia ini, tetapi kita tetap dikenang dalam hal-hal yang baik yang kita lakukan. Kita tetap dikenang dalam kesetiaan, keteguhan hati kita di dalam tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada kita masing-masing. Biar kita melakukan ini sehingga orang melihat kita, mengenang kita, oh dia dulu orang yang taat, orang yang setia melakukan tugasnya dengan baik. Kita rindu Bapak, Ibu, Saudara, seperti Yosua ini. Dia selama hidupnya sejak muda, dia dipanggil oleh Tuhan mendampingi Musa. Dia terus setia. Dia tidak pernah bersungut-sungut, dia tidak pernah memberontak. Sekalipun ada banyak orang yang memberontak, tetapi dia tetap tunduk kepada otoritas yang ada di atasnya. Dia sadar bahwa Musa itu adalah hamba Allah, maka dia tetap tunduk. Apapun yang dikatakan, apapun yang nasihat-nasihat Musa, tetap dia mentaati, sehingga dia diberkati Tuhan begitu luar biasa. Dia dipanggil untuk memimpin umat Tuhan yang besar. Dia masuk ke tanah Kanaan, dia memberikan nasihat-nasihat penting, membimbing, dan semua yang ada di tanah Kanaan dia sudah membagi-bagikan bagi semua umat Tuhan. Dia selesai melakukan tugasnya dengan baik. Kita ingin supaya apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, perkara kecil, perkara besar yang Tuhan percayakan kepada kita, talenta kita masing-masing berbeda satu dengan yang lain, karunia kita berbeda satu dengan yang lain, tetapi kita tahu ini bagianku, ini karunia yang Tuhan berikan kepadaku. Aku akan melakukannya dengan tekun dan setia. Sekalipun mungkin ada kritikan di kanan kiri kita, tetapi biarlah fokus kita kepada Tuhan. Seperti Yosua ini, fokusnya tetap kepada Tuhan, sehingga dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, memuliakan Tuhan, berkenan kepada Tuhan di dalam apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, kita ingin menjadi orang yang benar-benar sebagai hamba Tuhan. Karena kita menundukkan diri kepada Tuhan, kita setia sampai akhir hidup kita, dan kita dikenang tetap menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Melihat kehidupan kita, ketaatan kita kepada Tuhan, orang yang ada di sekitar kita memuliakan Tuhan. Jadi kita melihat pagi hari ini teladan yang baik, yaitu Yosua. Dia bisa menyelesaikan tugasnya, sukses di dalam menyelesaikan tugasnya yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Kita pun ingin menjadi seorang ibu, sebagai seorang bapak, sebagai seorang pelayan Tuhan yang dipercayakan, kita ingin melakukannya dengan setia, tekun. Saya percaya bahwa Tuhan akan memperlengkapi kita, memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu melakukan tugas kita dengan baik, dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.